pria bernama Muhammad Has Hasibuan telah melakukan penghinaan terhadap Ketua Umum GP Ansor, Yakut Khalil Qomas alias Gus Yakut. Pemilik akun Twitter Has Hasibuan ini menjadi sorotan warganet lantaran kata-katanya yang melecehkan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Pria sebarubaya ini sudah mencari perkara dengan menghina Menteri Agama Gus Yakut via Twitter pada hari Kamis tanggal 23 Februari. Belakangan ini, baru kita ketahui ternyata Has Hasibuan adalah seorang relawan dari Anies Baswedan. Nah, seperti apakah penghinaan yang dilakukan oleh Has Hasibuan? Berawal dari kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Mario Dandi Satrio, seorang anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak, kepada seorang anak yang diketahui bernama David, yang merupakan putra dari salah seorang pengurus atau kader Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor. Kasus penganiayaan ini masih menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat dan bahkan sudah menjadi trending topik di media mainstream. Akibat kebrutalan penganiayaan yang dialami oleh David, hingga kini kondisi David masih koma, belum mensadarkan diri, dan masih dirawat secara intensif di ruang ICU. Sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Gus Yakut menjenguk korban yang merupakan anak dari pengurus GP Ansor, Jonathan Latumahina. Momen kunjungan Gus Yakut di rumah sakit kemudian diunggah di akun Twitter miliknya. Foto tersebut menampilkan Gus Yakut yang tampak membungkukkan badan untuk memperhatikan David sembari memegang kepalanya. Sementara David sendiri masih terbaring dan tentu tidak menyadari kedatangan pejabat negeri itu karena koma yang dialaminya. Foto yang diunggah oleh Gus Yakut kemudian ditambahkan dengan sebuah caption yang bermakna sangat mendalam, yaitu, "Anak kader, anakku juga. Catat ini." Lewat pesan ini, Gus Yakut ingin menyampaikan bahwa ia juga ikut merasakan rasa sakit dan penderitaan yang saat ini sedang dialami oleh kadernya Jonathan sebagai orang tua dari korban. Ini menunjukkan betapa kuat ikatan yang terjalin antara sang ketua umum dengan kadernya. Melihat seorang remaja yang harus terbaring tak sadarkan diri dan harus menggunakan selang oksigen dan alat bantu medis lainnya untuk menjaga kondisinya, ini adalah pemandangan yang sangat menyedihkan dan menyayat hati. Namun, beda halnya dengan manusia tak beretika dan tidak berperasaan seperti yang ditunjukkan oleh Has Hasibuan. Melalui akun Twitternya, Has Hasibuan merespon kalimat yang ditulis oleh Gus Yakut pada unggahannya itu. Has Hasibuan menulis, "Pernah kumpul kebo dengan istri kaderku? Sangat lancang." Entah setan apa yang merasuki Has Hasibuan ketika menulis kalimat hinaan seperti itu di tengah kesedihan yang sedang melanda segenap keluarga besar Ansor dan Banser. Ini sudah di luar nalar manusia. Di situasi duka seperti ini, masih tega-teganya menulis kalimat hinaan seperti itu. Meskipun mungkin kalimat hinaan itu hanya ditujukan kepada Gus Yakut, akan tetapi dalam hal ini, keluarga David pasti juga merasakan dampak dari penghinaan tersebut. Bisa kita bayangkan, saat ini keluarga David pasti sangat mencemaskan kondisi anaknya yang sudah beberapa hari ini mengalami koma. Berada di rumah sakit sambil memantau kondisi anaknya yang masih koma, pasti sudah menyita banyak waktu, tenaga, dan pikiran. Kok masih saja ada orang yang dengan begitu teganya membuat kegaduhan yang bisa berdampak terhadap beban pikiran keluarga dari David. Spontan saja, cuitan Has Hasibuan itu mendapatkan serangan balik dari warganet karena sudah melontarkan kata-kata yang tidak senonoh.
Bahkan, tidak sedikit aktivis NU dan warganet yang mengecam perbuatan Has Hasibuan. Padahal kalau kita lihat, usia dari Has Hasibuan ini sudah separuh baya, bukan lagi anak muda yang masih labil, yang belum bisa menakar etika dan sopan santun. Memang benar ungkapan bahwa usia tidak berbanding lurus dengan tingkat kedewasaan seseorang. Saya yakin bahwa Has Hasibuan bukan tidak mengerti konteks kalimat ucapan dari Gus Yakut. Terawan Anies ini dengan sengaja menyampaikan hinaan hanya semata-mata karena rasa bencinya terhadap pemerintah, karena Gus Yakut dianggap merupakan bagian dari pemerintah saat ini. Orang-orang seperti Has Hasibuan yang sangat latah menghina orang lain tidak boleh dibiarkan begitu saja. Meskipun mungkin Gus Yakut secara personal bisa memaafkannya, namun orang semacam ini tidak boleh dibiarkan lolos, karena akan menjadikan presiden buruk di kemudian hari. Orang-orang yang sefrekuensi dengan Has Hasibuan akan semakin latah mengucapkan penghinaan di ranah publik karena menganggap bisa diselesaikan dengan mudah dan murah, hanya seharga sebuah materai. Seperti kejadian-kejadian serupa lainnya, pelaku penghinaan akan menghapus postingan di saat dia sudah tidak kuat dengan serangan balik dari masyarakat dan ancaman pidana yang sedang menantinya. Setelah cuitan Has Hasibuan viral dan menuai kecaman publik, postingan tersebut tiba-tiba hilang. Meskipun postingan Has Hasibuan sudah hilang, namun jejak digital tak akan terelakkan. Saya berharap para pelaku penghinaan seperti Has Hasibuan bisa diproses sebagaimana mestinya agar bisa memberi efek jera di kemudian hari. Saat ini penyelidikan atas kasus penganiayaan terhadap David, anak petinggi GP Ansor, masih terus berjalan. Menurut kabar terbaru, pihak Universitas Prasetya Mulia telah resmi mengeluarkan Mario Dandi Satrio usai viral kasus penganiayaan yang dilakukannya kepada korban. Pihak universitas ikut mengecam keras atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku karena bertentangan dengan kemanusiaan dan melanggar kode etik dan peraturan yang tercantum dalam buku pedoman mahasiswa Universitas Prasetya Mulia. Tidak hanya sampai di situ, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga resmi mencopot Rafael Aruntri Sambodo yang merupakan orang tua dari Mario dari tugas dan jabatan di Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Tak hanya itu, Kementerian Keuangan juga akan mengecek seluruh kekayaan Rafael perihal aset seperti Rubicon dan Harley Davidson yang tidak dilaporkan di LHKPN. Kita semua mengecam atas tindakan kekerasan dan penganiayaan yang menimpa David. Semoga David bisa lekas diberikan kesembuhan seperti sedia kala. Dan semoga keluarganya juga diberikan kekuatan agar bisa menghadapi masalah ini dengan tegar. Dan semoga para pelaku bisa mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Bersama saya Yanti, Don't Be Silent Majority. Speak up.